Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wanista Romansari Tulak. Di sini saya akan membahas mengenai dimensi pertama, yaitu Alkitab, teologi, dan doktrin. Yang pertama, saya akan bahas mengenai Alkitab. Alkitab adalah kitab suci orang Kristen, sebagaimana orang-orang berpercaya lain memandang Alkitab suci masing-masing. Demikian orang Kristen memandang Alkitab sebagai buku yang sangat berharga dan mulia. Kata Bible atau Alkitab berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang berarti kitab. Nama yang pantas karena Alkitab adalah kitab bagi semua orang, bagi segala zaman, khususnya umat Kristen. Alkitab tidak semata-mata memberikan informasi mengenai Allah dan apa yang dikehendakinya, tetapi firman Allah mampu menyentuh kehidupan mulai dari yang paling dalam, yaitu hati manusia. Alkitab menjadi dasar pengetahuan bahwa Allah adalah kasih. Kasih itu bukan hanya sekadar atribut Allah, melainkan tindakannya yang nyata menyelamatkan seluruh umat manusia dan tindakan melayani yang harus dilakukan oleh seluruh umatnya. Membaca Alkitab berarti membuka hati untuk disentuh oleh kasih Allah dengan cara yang segar, sekaligus mengalami ulang kasih-Nya yang tidak terbatas dan membagikan kasih Allah agar semua manusia dapat merasakannya. Yang kedua, yaitu teologi. Kata teologi berasal dari bahasa Yunani atau koine, tetapi lambat laun memperoleh makna yang baru ketika kata itu diambil dalam bentuk Yunani maupun Latinnya oleh para penulis Kristen. Karena itu, penggunaan kata ini khususnya di Barat mempunyai latar belakang Kristen. Namun pada masa kini istilah tersebut dapat digunakan untuk wacana yang berdasarkan nalar di lingkungan ataupun tentang berbagai agama. Di lingkungan agama Kristen sendiri, disiplin teologi melahirkan banyak subdivisinya. Dalam gereja Kristen, teologi mula-mula hanya membahas ajaran mengenai Allah. Kemudian artinya menjadi lebih luas, yaitu membahas keseluruhan ajaran dan praktik Kristen dalam upaya merumuskan apa itu ilmu teologi. Maka ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu tidak ada teologi Kristen tanpa keyakinan bahwa Allah bertindak atau berfirman secara khusus dalam Yesus Kristus mengenai perjanjian dengan umat Israel. Yang ketiga, yaitu doktrin. Doktrin dalam bahasa Yunani didaskalia adalah istilah umum untuk komponen teoritis dari pengalaman religius. Ini menandakan proses mengkonspektualisasikan wawasan primal, seringkali berdasarkan pengalaman atau intuitif dari iman komunitas religius dalam mendukung keyakinan yang dipahami secara rasional. Doktrin berusaha menyediakan agama dengan sistem intelektual sebagai pedoman dalam proses pengajaran, disiplin, propaganda, dan kontroversi. Dalam ruang lingkup agama Kristen, maka dapat dipahami secara seksama bahwa doktrin adalah ajaran-ajaran dasar tentang iman Kristen, dan hal itu didasarkan pada Alkitab. Dalam keberadaannya, doktrin dapat mencakup banyak hal, khususnya dalam kekristenan. Namun, dalam hal ini, doktrin yang dimaksud adalah ajaran-ajaran dasar yang ada dalam iman Kristen, yaitu tentang Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di mana ketiganya berperan penting bagi seluruh gereja yang ada di dunia demi mewujudkan pelayanan dan dunia administrasi gereja di dalam dunia ini. Sekian dan terima kasih.